Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan untuk episode kali ini masih melanjutkan cerita dari Jinan, Sarip dan juga teman-temannya yang tentunya masih bersinggungan dengan hal-hal mistis. Nah, seperti apa kelanjutan cerita Jinan dan teman-temannya ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sebaik lagu dari almarhum Nika Ardila terlantun dari bibir Jinan yang sedang berjalan sendirian keliling kampung untuk berpatroli dan mengambil uang jimpitan di rumah-rumah warga. Malam itu sudah sangat larut. Tak seperti biasanya, saat itu dia sendirian tanpa teman karena yang lain memang sedang tidak begadang. Demi mendapatkan upah dari warga yang berhalangan ronda dan demi bisa apal dengan Susi, sang pujaan hati di malam minggu nanti, karena Jinan pada akhirnya jadian dengan Susi. Jadi mau tidak mau, Jinan pun harus meronda seorang diri. Dia berjalan sendirian sambil menggoyang-goyang kantong plastik di tangannya berisi uang koin 500 perak hasil jimpitan. Jinan berpatroli di daerah barat kampung, di mana tepi jalannya adalah saluran irigasi, karena memang daerah itu berbatasan dengan sawah dan gubuk bayang. Gubuk bayang adalah istilah untuk bangunan semi permanen yang digunakan untuk mencetak dan membakar batu bata. Jinan merasa aman dan tidak takut, lantaran di gubuk bayang itu terdapat kepulan asap pembakaran bata. Itu menandakan bahwa di sana dia tidak sendirian. Ada petugas jaga api pembakaran di rumah gubuk tersebut yang sedang bekerja. Terdengar suara percikan air di sungai irigasi ketika Jinan berjalan. Dia cukup terkejut dan mengarahkan lampu senternya ke sumber suara. Jinan gemetaran hebat saat melihat ke sebuah parit irigasi yang lebarnya cuma 1,5 meter. Jinan melihat sosok besar dengan rambut panjang sedang berada di dalam saluran irigasi. Setan! Teriak Jinan yang langsung ketakutan saat melihat sosok tersebut. Mas! Mas! Aku ini manusia, mas! Bukan setan! Mendengar hal itu, Jinan yang awalnya takut seketika berhenti dan mengamati lagi. Seorang perempuan parubaya dengan ukuran bodi jumbo, tidak lupa bedak tebal dan leher yang tampak hitam itu, memanggil Jinan untuk minta tolong ditarik dari atas, karena saluran irigasi tersebut memang tidak ada tangga pijakannya. Ah bu, ngagetin aja, tak kirain wewe gombel. Ngapain sih bu, malam-malam malah main air di saluran irigasi? Tanya Jinan sambil membantu wanita tersebut naik dari saluran irigasi. Itu loh mas, tadi aku habis dibawa sama pekerja batu bata ke gubuk. Dingin-dingin gini kan mereka butuh kehangatan, ucap ibu-ibu tersebut. Kehangatan? Jinan agak tell me dengan kalimat tersebut, sampai dia akhirnya sadar kalau wanita paruh baya tersebut adalah seorang wanita tunasila yang dibawa oleh pekerja batu bata sebagai ehem-ehemnya. Walah, tadi dapat berapa pelanggan di sana bu? Tanya Jinan yang penasaran. Lumayan lah mas, dapat 3 pelanggan, dapat uang 100.000, kata wanita itu sambil mengeluarkan uang di sela BH-nya, kemudian ditunjukkan kepada Jinan. Wah, asik dong bu. Asik gimana mas? Ya enak lah, cuma berbaring sambil ngitung bintang-bintang di langit, dapat uang, ucap Jinan. Ya lumayan lah mas, dapat kenikmatan,
plus dapat uang juga buat kebutuhan sehari-hari. Mas, mau ndak nganterin saya ke jalan paling besar dekat terminal? Nanti tak kasih upah deh, kata ibu-ibu tersebut. Berapa bu? Tanya Jinan. Ya 30.000 lah, standar tukang ojek banget tuh soalnya. Siap bos. Singkat cerita, Jinan pun pulang untuk mengambil sepeda motor dan mengantarkan ibu itu ke pangkalannya. Setelah itu, benar saja, Jinan diberi upah 30.000 dari wanita tersebut. Namun, pada saat kembali pulang sendirian, Jinan melalui sebuah pengkolan sepi dan motornya tiba-tiba mogok. Beberapa kali di starter, itu motor Jinan masih ngadat dan tidak mau jalan. Mau tidak mau, Jinan harus menuntun motornya menuju ke rumah. Tiba-tiba, dia mendengar suara wanita cekikikan dari atas pohon. Jinan merinding. Dia mendongak ke atas dan melihat ada sosok perempuan berpakaian putih-putih di pohon kamboja. Tanpa basa-basi, Jinan langsung lari kencang-kencangnya sambil menuntun motor mogok. Gara-gara mak-mak tadi nih, kena sial dah. Bikin apa saja, gumamnya sambil menuntun motor dengan nafas ngos-ngosan. Rupanya pengkolan yang dilewati Jinan adalah sebuah makam, tapi jalannya dibatasi pagar bata setinggi dada orang dewasa. Terdapat banyak pohon kamboja dan sebuah pohon beringin di tengahnya. Makam itu terletak di sebelah kulon Kali Gelis. Makam pengkolan itu memang terkenal karena kejadian mistisnya. Selain Jinan, pernah juga ada penjual kue putu yang malam-malam lewat pengkolan kuburan itu dipanggil wanita mau beli, tapi wanita itu menunduk dan hanya diam. Setelah kue putu selesai, lah kok si ibu tadi cuma bilang tunggu sebentar dan belum bayar, pergi saja ke arah pohon beringin. Bapak penjual kue putu tersebut menunggu cukup lama di pengkolan, sampai ada warga sana melihat dan datang menghampiri. Bapak nunggu siapa di sini? Tanya warga kepada beliau. Anu mas, tadi ada wanita beli kue putu, terus dia pergi ke dalam sana, tapi belum bayar, bilangnya tunggu sebentar. Warga itu tampak tak terlalu terkejut mendengar hal itu, seolah sudah tahu apa yang sedang bapak kue putu alami. Walah, itu Mbak Kun pak, saya warga asli sini. Mbak Kun itu ya memang rumahnya di situ. Udah pak, ikhlaskan aja itu. Yang beli tadi bukan manusia loh, ucap warga tersebut. Hah? Bukan manusia? Mas itu mengangguk dan bapak tersebut kaget bukan kepalang mendengarnya. Dia emang jahil pak, suka gangguin yang lewat. Ya Allah. Ya sudah kalau begitu mas, makasih ya udah diberitahu. Iya pak, ini biar saya ganti uang kue putunya. Karena tidak tega dengan si bapak, warga tersebut akhirnya membayar kue putu dari si Mbak Kun yang tadi belum dibayar. Malam itu bukanlah malam minggu, dan cuaca juga sedang tidak secerah malam sebelumnya. Jinan sedang duduk di sebuah warung tenda kaki lima bersama Susi sang pujaan hati. Duduk berduaan di balik temaram cahaya lampu petromak, menghadap ke sebuah gerobak nasi goreng, sambil mendengar denting penggorengan yang beradu ketika sang penjual sedang memasak 2 porsi nasi goreng untuk mereka. Setelah menikah, Mbak Rani sekarang tinggal sama Mas Eko ya yang? Tanya Susi pada Jinan yang tampak sedang melamun menikmati suara rintik gerimis yang menetes di atap tenda berbahan terpal biru tersebut. Iya yang, Mbak Rani tinggal sama mertuanya di daerah kaki gunung sana, dekat kawasan perkemahan hutan pinus itu loh, jawab Jinan sambil menopang dagunya ke atas telapak tangan di atas meja. Suasana malam itu memang sepi, ditambah cuaca gerimis yang membuat orang-orang malas untuk keluar rumah. Kawasan perkemahan itu tah? Wah, asik dong yang. Dulu waktu mos kelas 1 SMK kan, aku pernah kemah di situ selama 3 hari. Tempatnya teduh dan bagus. Kapan-kapan kita main ke rumah mertuanya Mbak Rani ya yang? Ajak Susi pada Jinan untuk sekedar berkunjung menyambangi kediaman mertua kakak perempuannya.
Iya Yang, kapan-kapan kita ke sana. Aku juga pengen ketemu keponakanku, si kecil bagus. Sekarang pasti lagi lucu-lucunya. Oh iya, sekarang anaknya Mbak Rani udah berapa tahun yang usianya? Tanya Susi. Sekarang ya udah hampir 3 tahun Yang umur keponakanku, sahut Jinan sambil tersenyum mengingat keponakan laki-laki buah hati dari kakaknya yang sedang lucu-lucunya. Silakan Mas. Bapak penjual nasi goreng datang dan memotong pembicaraan mereka berdua karena sudah siap menyajikan 2 piring nasi goreng di atas meja. Tak lupa 2 gelas teh hangat sebagai minuman spesialnya. Udah Yang, kita makan dulu, mumpung masih panas ini. Jinan mengajak Susi untuk makan bersama. Dia mengambilkan sepasang sendok dan garpu dan mengelapnya menggunakan tisu yang tergulung di atas meja, lalu memberikannya kepada Susi. Mereka makan dengan lahap. Di dekat tungku, bapak penjual nasgor terlihat sedang duduk kedinginan, merapatkan badan ke alat yang ia gunakan untuk memasak dagangan, sebuah tungku arang yang baranya masih menyala. Rintik hujan semakin deras. Hujan turun dengan lebat diiringi beberapa kali hembusan angin yang menerpa tenda terpal sederhana tersebut. Sampai selesai menikmati hidangan, Jinan dan Susi masih harus berteduh di sana menunggu hujan reda karena Jinan tak membawa jas hujan. Cukup lama sampai benar-benar reda. Jinan berjalan ke tepi tenda dan mengulurkan tangannya keluar guna memastikan kalau hujan memang sudah reda. Masih gerimis Yang? Gimana? Jinan memberitahukan kondisi di luar kepada Susi dan menanyakan apakah ia mau pulang sekarang. Susi melihat keluar, ke bawah sorot lampu jalan. Tampak rintiknya memang tidak sederas tadi. Ya udah Yang, yuk anterin aku pulang sekarang. Soalnya udah jam 9:30 ini. Takut orang rumah nyariin, kata Susi. Setelah membayar makanan, mereka pun naik ke atas motor untuk mengantarkan Susi pulang. Namun ternyata di luar tenda rupanya rintik hujan masih lumayan deras. Jinan yang merasa tidak enak kepada orang tua Susi kalau sampai ia telat mengantarkan pulang, berinisiatif untuk mencari jalan pintas supaya cepat sampai ke kediaman Susi. Yang, biar cepat sampai, kita lewat jalan pintas ya, ucap Jinan sambil sedikit berteriak pada Susi yang duduk di belakang. Terserah kamu Yang, tapi hati-hati ya, jangan ngebut, biar pelan asal selamat, kata Susi. Kita mau lewat mana? Kita lewat jembatan Londo aja ya. Jinan menyebutkan sebuah bangunan penyeberangan sungai berusia yang cukup tua. Orang-orang sana menyebutnya jembatan Londo alias Belanda. Jembatan yang lebarnya cuma sekitar 1 meter dan tidak bisa digunakan bersimpangan dengan pengendara lain, memang digunakan untuk mengatur pengairan sawah karena di kedua sisinya memang terdapat pintu air dan di atas kedua sisinya dibangun atap cor berukuran 2 kali 2 meter sebagai pusat pengendali debit air berupa tuas-tuas roda gigi. Kata orang-orang dulu, jembatan itu bisa kokoh sampai saat ini karena material yang digunakan untuk membangunnya dicampur dengan putih telur ayam. Bayangkan, butuh berapa banyak putih telur yang digunakan untuk membangunnya di masa kolonialisme. Beredar rumor juga kalau di bawah pondasi jembatan itu diberi tumbal berupa wanita hamil yang ditanam hidup-hidup di dalamnya. Ngeri. Suasana malam itu benar-benar sepi. Jinan melaju menggunakan motornya dan mulai melewati jembatan Londo tersebut bersama Susi. Sepanjang jembatan yang membentang sepanjang 25 meter itu gelap tanpa ada penerangan. Hanya ada suara arus sungai di tengah-tengah jembatan yang menyerupai air terjun begitu derasnya, sampai rintik hujan pun tak terdengar. Jaket Jinan dan Susi sudah mulai kebasahan karena air hujan. Mereka sudah hampir sampai di ujung jembatan yang terdapat atap cor berwarna biru yang di sampingnya terdapat tuas dan roda gigi besar. Mesin motor Jinan tiba-tiba ngadat dan mati. Loh, Yang,
motormu kenapa kok mati? Bensinnya habis, tanya Susi sambil merangkul pinggang Jinan. Nggak tahu Yang, tadi udah aku isi penuh kok pas mau jemput kamu. Nggak mungkin habis ini. Atau jangan-jangan businya kemasukan air ya? Jinan kebingungan sambil melihat ke arah mesin motornya. Susi yang awalnya masih duduk di belakang Jinan, tiba-tiba ia turun dari motor dan berjalan mendahului Jinan keluar dari jembatan. Susi berjalan meninggalkan Jinan yang masih mengotak-atik mesin motornya di atas jembatan, persis di bawah atap tuas pengendali pintu air. Loh, Yang, kok malah turun? Woi, Sus, mau kemana? Teriak Jinan. Susi mempercepat langkahnya tanpa menghiraukan teriakan Jinan. Bahkan menoleh pun ia tak berani. Terpaksa Jinan turun dari motornya, lantas menuntunnya mengejar Susi pergi. Sus, tunggu, panggil Jinan. Susi sudah lumayan jauh dari jembatan tersebut dan menunggu Jinan di tepi jalan. Kamu kenapa sih Sus? Yang, dipanggil-panggil diam aja dari tadi, tanya Jinan kepada Susi. Nganu Yang, tadi apa? Kamu ndak lihat tah? Tanya Susi. Lihat apa? Tadi pas motormu mogok di bawah atap tuas irigasi, pas aku melihat ke atas atap, di sana ada perempuan pakai putih-putih Yang, rambutnya panjang acak-acakan, sedang duduk di atap sambil ongkang-ongkang kaki. Aku takut banget, makanya aku langsung jalan ke sini. Hah? Perempuan? Pantesan tadi di sana hawanya merinding Yang. Tapi aku ndak lihat ke atap, soalnya kan fokus ke mesin. Di atas atap jembatan kan? Jinan menanyakan posisi wanita misterius tersebut sambil melihat ke arah jembatan. Astagfirullah, Jinan kaget bukan kepalang, karena ia masih mendapati sosok yang diceritakan Susi tadi. Sedangkan Susi masih enggan melihat ke arah jembatan tersebut. Bener kan Yang? Masih di sana? Ayo cepetan pergi dari sini. Mana sepi banget di sini, gak ada orang, ajak Susi. Sebentar Yang, Jinan mencoba mengengkol starter motornya, dan sekali engkol mesinnya langsung menyala. Ayo Yang, cepetan naik. Tanpa basa-basi, Susi langsung membonceng motor Jinan, dan mereka pun langsung pergi dari sana. Singkat cerita, Jinan sudah mengantarkan Susi pulang ke rumahnya. Dia yang masih penasaran akhirnya nekat melewati jembatan tersebut sekali lagi. Selain malas karena harus muter jauh untuk pulang, Jinan memang sengaja ingin melihat lebih dekat sosok tersebut. Motor Jinan sudah sampai di bawah atap tuas jembatan. Ia benar-benar nekat berhenti dan mencari-cari keberadaan makhluk itu di sana. Kali ini mesin motornya tidak mogok. Namun saat melihat ke arah belakang, Jinan kembali terkejut lantaran ia melihat sepasang kaki berwarna pucat sedang ongkang-ongkang di atas atap. Jinan yang ternyata ketakutan langsung menancap gas motornya dan melaju menjauhi TKP. Tanpa diduga, rupanya di tengah-tengah jembatan ia sudah dicegat oleh sosok perempuan tersebut. Jinan yang tak punya pilihan lain akhirnya semakin ngebut bermaksud ingin menabraknya. Namun selang 2 meter di dekatnya, makhluk itu malah melompat ke dalam sungai dan menghilang. Apakah teror sudah berakhir? Belum. Rupanya di tengah perjalanan, makhluk tersebut membonceng Jinan sampai ke rumahnya. Semalam dia tak bisa tidur lantaran makhluk tersebut menunggu di dalam kamarnya. Makhluk itu menghilang setelah azan subuh berkumandang. Kata Mbah Darmo, wanita itu memang sengaja ingin mengikuti Jinan lantaran penasaran kepada sesuatu yang ada di dalam dirinya. Beliau mengungkapkan hal itu keesokan harinya saat datang ke rumah Pardi, bapaknya Jinan. Mbah Darmo, ada apa? Kok tumben datang ke sini? Tanya Jinan kepada sang kakek. Anu Le, ayo anterin Mbah ke rumah mbakmu. Mbak Rani, emangnya ada perlu apa Mbah? Tanya Jinan. Bagus, anaknya Rani. Ada yang mau menculik keponakanmu. Hah? Diculik? Setelah menikah dengan Eko,
Rani sekarang tinggal bersama keluarga Eko di daerah kaki gunung. Mereka hidup sederhana bersama kedua orang tua Eko yang tidak lain adalah mertua Rani. Pasangan muda ini sudah dikaruniai seorang putra kecil di tengah-tengah keharmonisan rumah tangga yang mereka bina setelah sebelumnya Rani sempat mengalami hal yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh mendiang sang mantan. Meski sudah punya anak, Rani masih tetap bekerja seperti biasanya. Hal ini membuat sang buah hati terpaksa harus dirawat oleh sang mertua tatkala Rani harus pergi bekerja. Ibu mertua Rani hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Terkadang beliau ikut membantu sang suami yang kesehariannya menggarap ladang di lereng pegunungan. Komoditas pertanian di daerah sana adalah singkong, kencur, dan tanaman palawija. Ada juga yang sengaja menanam pohon kopi dan pohon cengkeh, lantaran hawa di daerah pegunungan memang sangat cocok untuk tanaman-tanaman tersebut. Rumah mertua Rani berada di tampingan bukit dengan tumbuhan perdu yang cukup lebat. Suasana di sana memang sangat sejuk dan teduh di siang hari. Jarak rumah-rumah di daerah sana memang tak serapat di perkotaan. Anak-anak muda di sana biasanya pergi merantau keluar daerah. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri sekedar mencari pengalaman hidup dan memperbaiki perekonomian keluarga. Meski itu hanya alasan klise saja, karena rata-rata orang daerah sana sebenarnya mempunyai tanah dan ladang yang luas. Sore itu ibu mertua Rani sedang berada di dapur. Beliau hendak memasak air untuk mandi sekecil Bagus, cucunya itu. Saat itu Bagus berusia sekitar 2 tahunan. Usia seorang anak yang sedang senang-senangnya berjalan ke sana kemari. Awalnya bocah kecil itu masih terlelap di kamarnya. Hal itulah yang membuat sang nenek meninggalkan cucunya untuk memasak air. Di rumah tidak ada siapa-siapa karena bapak mertua Rani masih di ladang dan kedua orang tua Bagus masih bekerja seperti biasa. Tanpa sepengetahuan ibu mertua Rani, Bagus ternyata sudah bangun tidur dan turun dari kasurnya. Bocah berusia 2 tahun itu berjalan keluar menuju ke depan rumah dan duduk di bawah pohon mangga sambil bermain sendirian. Suara gemericik air pegunungan yang mengalir melalui parit-parit kecil perkampungan menandakan betapa heningnya suasana di tempat tersebut. Hanya ada suara serangga khas pegunungan yang biasa disebut tonggeret yang bersaut-sautan dan tak tahu di mana keberadaannya. "Mama, Mama." Si kecil Bagus tiba-tiba menggumam seperti melihat ke arah pepohonan samping rumah. Mungkin karena kebiasaan neneknya yang selalu bilang kalau jangan bermain sendirian, nanti ada momok atau hantu. Sehingga membuat Bagus bisa mendeskripsikan momok yang ia lihat di samping rumah. Namun berbeda dengan anak seusianya yang akan langsung nangis ketakutan saat melihat hal yang mengerikan. Anak ini malah terus menatapnya tanpa rasa takut, sambil menunjuk-nunjuk makhluk tersebut. Suasana sekitar saat itu benar-benar sangat sepi. Di dapur, ibu mertua Rani mulai merasa ada yang mengganjal di perasaannya. Mungkin itu adalah insting seorang ibu atau nenek. Beliau yang mulai merasa cemas langsung meninggalkan tungku perapian menuju ke kamar di mana cucunya tadi tidur. Benar saja, beliau tak mendapati sang cucu di dalam kamar. Ibu mertua Rani langsung menuju ke depan rumah. Tampak pintu depan memang sudah terbuka setengah. Beliau berjalan menuju teras. Namun ibu mertua Rani benar-benar kaget saat melihat dari kaca nako jendela cucunya yang sedang bermain di bawah pohon mangga didatangi oleh sesosok makhluk tinggi besar seperti gorila. Makhluk itu semakin mendekati Bagus. Dalam keadaan panik dan takut, ibu mertua Rani mengumpulkan sisa keberaniannya. Beliau mengambil sapu lidi di depan rumah sambil berlari. "Pergi, jangan ganggu cucuku." Sempat terjadi adegan tarik-menarik antara ibu mertua Rani dan makhluk tersebut yang berebut untuk menggendong Bagus. Namun, saat sang nenek menggebuk tangan momok itu, tiba-tiba saja dia seperti kesakitan
dan lari tunggang langgang memanjat pohon mangga dan menghilang. "Kamu ndak apa-apa kan, Le?" ucap ibu mertua Rani kepada Bagus cucunya. "Momok, momok." Si kecil terus saja mengucapkan kata tersebut sambil digendong oleh neneknya. Sampai akhirnya bapak mertua Rani pulang dari ladang, disusul dengan kedatangan Rani dan sang suami yang pulang bekerja. Ibu mertuanya lantas bercerita kalau Bagus tadi sempat mau diculik oleh makhluk yang menyerupai gorila, padahal hari masih sore. Hal itu membuat Rani merasa cemas dan mengajak Eko sang suami untuk pergi menemui Mbah Darmo dan menceritakan kejadian yang menimpa anak laki-lakinya. Mendengar hal itu, Mbah Darmo mengajak Jinan untuk menyambangi rumah mertua Rani. "Tapi Mbak Rani kan tidak punya bawaan seperti itu, Mbah. Kok bisa menurun ke anaknya?" tanya Jinan yang keheranan. "Yo, namanya masih satu garis keturunan. Ya kalau ndak nurun ke Rani, bisa saja nurun ke anaknya, Le," jawab Mbah Darmo. "Oh, baru tahu aku, Mbah," kata Jinan sambil mengangguk-angguk. Keluarga Mbah Darmo memang sudah turun-temurun memiliki kelebihan sejak dulu. Maka tidak heran kalau hal tersebut bisa menurun sampai ke anak, cucu dan cicitnya juga. Setelah beberapa saat, tibalah Jinan dan Mbah Darmo di kediaman mertua Rani. Mereka dipersilakan untuk duduk dan mengobrol sebentar. Rani menyuguhkan kopi lokal khas daerah sana. "Mbah, semenjak kejadian kemarin, Bagus semalam terus mengigau, ngomong momo, momo gitu terus. Sekarang juga badannya panas banget. Apa anakku ini sawan ya?" tanya Rani pada Mbah Darmo. "Sini, Le, ikut Mbah Buyut." Tanpa menjawab pertanyaan Rani, Mbah Darmo langsung menggendong Bagus dari gendongan Rani. Beliau terdiam sejenak lalu mengusap ubun-ubun Bagus yang hanya diam tanpa memberontak. Mbah Darmo kumat-kamit seperti sedang merapal sesuatu, lantas meniup ubun-ubun cicitnya. "Anakmu ini memang persis seperti Jinan dulu, Nduk." "Hah?" Semua orang langsung melihat ke arah Jinan. Hal itu membuat Jinan salah tingkah dan mengalihkan perhatian dengan cara meminum segelas kopi hitam di hadapannya. "Tapi aku kan dulu ndak pernah sampai diculik, Mbah," ucap Jinan dengan entengnya. "Hayah, kamu mana ingat sama kejadian saat diajak main peta umpet sama temanmu tuh, si Urip," kata Mbah Darmo. "Iya, Mbah, sampai buat geger seisi kampung." "Loh, Dek Jinan ini dulu juga pernah mengalami kejadian seperti itu ya?" tanya bapak mertua Rani. Mbah Darmo hanya mengangguk. "Seharusnya anakmu ini harus ditutup mata batinnya, Nduk, biar ndak diganggu sama mereka. Tapi kenapa, Mbah?" "Sepertinya saat ini dia masih terlalu kecil. Mbah takut kalau Bagus ndak kuat malah sakit-sakitan. Biar saja sementara begini dulu, asal penjagaannya jangan sampai lengah," kata Mbah Darmo. "Iya, Mbah, kemarin memang aku yang lengah," sahut ibu mertua Rani. "Terus kapan Bagus akan ditutup mata batinnya, Mbah?" tanya Rani. "Nanti pada saat usianya sudah 5 tahun, Duk." Tak terasa hari semakin larut. Hawa dingin khas pegunungan membuat Jinan terus bersedekap sambil sesekali memasukkan kedua tangannya ke dalam saku jaket. Perbincangan malam itu di kediaman mertua Mbak Rani begitu menyenangkan. Si kecil Bagus juga sudah terlelap, karena menurut penuturan Mas Eko, sang ayah, biasanya keponakan Jinan itu selalu tidur larut malam bahkan menjelang subuh. Jinan mencoba menahan rasa kantuk dengan menutup mulutnya yang menguap. "Kamu ngantuk, Le?" tanya Mbah Darmo yang sedang duduk di dekat bapak mertua Mbak Rani yang tampak tersenyum melihat Jinan. "Alah, biasanya juga begadang di pos ronda sampai subuh dia, Pak," sahut Mas Eko sambil menghisap rokok kretek di tangannya. "Iya kan, Mbah?" tambahnya kepada Mbah Darmo yang dibalas dengan anggukan. Mas Eko tahu betul dengan kegiatan malam Jinan.
Lantaran sebelum Mbak Rani hamil bagus, mereka setiap malam minggu memang rutin menginap di rumah Sri dan Pardi, sang orang tua. Hehe, ya beda lah mas. Di sini kan hawanya adem banget. Enak ini kalau dipakai tidur lebih awal, kilah Jinan. Sudah jam 1 lebih ini Le. Ayo kita pamitan pulang, ajak Mbah Darmo pada Jinan sambil melihat jam dinding berbentuk masjid di dinding rumah. Simbah sama Jinan ndak nginep sini aja. Ini kan udah larut bah, kata Rani yang keluar dari kamarnya. Dak usah Duk, kami mau langsung pulang aja. Dari ucapan Mbah Darmo, sebenarnya ada rasa sungkan kalau harus sampai bermalam di rumah besan anaknya tersebut, sehingga beliau memilih untuk langsung pulang saja bersama Jinan. Iya mbah, ada kamar kosong kok, udah malam. Jalan menuju pulang juga pasti udah sepi dan gelap, bahaya, tambah Eko. Dak apa-apa mbah, ngineplah di sini dulu, ucap bapak mertua Rani. Terima kasih pak. Duk, Le Eko, insya Allah kami tidak apa-apa, selamat sampai rumah. Kapan-kapan aku sama Jinan pasti akan main kesini lagi. Sepertinya Mbah Darmo bersikukuh untuk pulang malam itu juga bersama Jinan, meskipun keluarga Rani meminta kepada beliau untuk menginap. Ya sudah, kalau emang Mbah mau pulang malam ini. Nan, hati-hati bawa motornya, jangan ngebut. Mbak Rani mewanti-wanti adiknya supaya hati-hati di tengah jalan. Tak lupa menawarkan sekedar kopi dan buah hasil kebun untuk dibawa pulang. Malam itu Jinan dan Mbah Darmo pun berpamitan untuk pulang. Kami pamit pulang ya, ucap Mbah Darmo saat sudah membonceng ke atas motor Jinan sambil berpegangan pundak cucunya. Monggo mbah, derekaken, ucap mertua Mbak Rani. Motor pun melaju dengan perlahan menembus gelap malam, menelusuri jalan berkelok yang ditumbuhi tanaman perdu dengan hawa dingin yang menyeruak saat menyentuh pori-pori kulit. Suasana jalanan malam itu benar-benar sepi, hingga Jinan berada di sebuah jalan bercabang. Bah, mau lewat mana ini? Lewat kota atau lewat randu? Tanya Jinan pada Mbah Darmo. Di depan Jinan memang terdapat jalan bercabang yang apabila mengambil jalur kiri, maka ia akan pulang melalui jalanan menuju kota yang cukup terang dan masih ada beberapa pengendara yang lewat. Namun perjalanannya memakan waktu karena harus memutar cukup jauh. Sedangkan cabang ke kiri adalah jalur alternatif dan jalan pintas yang cukup cepat untuk menuju ke rumah. Namanya Jalan Randu. Nama jalanan tersebut dinamai dengan nama tanaman penghasil kapuk. Bukan tanpa alasan, karena memang sepanjang jalan tersebut di kanan kirinya terdapat pohon dengan batang berwarna hijau tua tersebut. Sebenarnya Jinan ragu kalau harus melalui jalur alternatif itu. Mbak Rani juga tadi sempat berpesan supaya lewat kota saja. Selain sepi dan gelap, di jalur Randu sebenarnya terdapat sebuah area pemakaman kuno yang terkenal angker. Saking angkernya, tidak ada satu orang pun yang berani melalui jalur tersebut setelah Isya. Bukan itu juga yang Rani khawatirkan, karena Mbah Darmo memang sudah terbiasa bersinggungan dengan hal-hal semacam itu. Rani lebih cemas kalau di tengah jalan Jinan dan kakeknya dicegat rampok atau begal, meski kemungkinannya kecil, karena mengingat angkernya jalur tersebut. Sudah banyak orang yang nekat melalui jalur Randu malam hari dan mendapat gangguan dari makhluk di makam tua tersebut. Mulai dari dibonceng sosok-sosok mengerikan, motor mogok dengan sendirinya, dan melihat penampakan langsung makhluk-makhluk entitas asli makam tersebut. Belok kanan Le. Hah? Ucapan spontan Mbah Darmo membuat Jinan bergidik ngeri. Beneran ini mbah? Kenapa Le? Kamu takut? Tanya Mbah Darmo. Jinan terdiam sesaat. Ndak mbah, Jinan ndak takut, kan ada mbah. Hehe, sahutnya. Iya, jujur aja kalau kamu itu takut Le. Apa yang harus ditakuti? Ayo, dang jalan, ora usah takut sama yang begituan. Mantep,
ucap Mbah Darmo sambil menepuk pundak cucunya. Jinan pun menuruti ucapan kakeknya dan membelokkan motor yang ia kendarai untuk melewati jalur randu. Baru saja masuk, mereka disambut dengan 2 buah pohon randu besar di sebelah kanan kiri jalan seperti sebuah gapura. Tampak beberapa kuncup bunga dan bakal buah kapuk berbentuk lonjong yang bergelantungan di tangkai-tangkainya. "Pantesan kalau malam hawanya dingin," ucap Mbah Darmo. "Emangnya kenapa, Mbah?" tanya Jinan. "Lah ini sedang musim kembang kapuk, Le. Orang dulu pasti paham kalau sedang musim bunga kapuk dan bunga mangga, jadi hawanya setiap malam akan terasa sangat dingin," kata Mbah Darmo. "Oh gitu tah, baru tahu aku, Mbah. Tak kirain hawa dingin karena ada nganu, Mbah." "Wes tole, jangan dibahas yang itu. Nanti juga kamu tahu sendiri. Sekarang kita ini sedang dikepung mereka loh." Ucapan Mbah Darmo langsung membuat Jinan bergidik. Di sepanjang jalan itu memang banyak pohon randu berjajar di sisi kanan dan kirinya. Sampai akhirnya Jinan melihat sebuah pagar tembok bata yang di tengah-tengahnya terdapat 2 buah patung arca gupala, yaitu patung raksasa sambil memegang gada yang dipercaya dapat menjaga sebuah bangunan dari pelapukan usia. "Awas, Le, pelan-pelan." Mbah Darmo langsung meminta Jinan berhati-hati karena mereka akan melewati makam yang dimaksud. "Iya, Mbah." Jinan tak berani banyak bicara. Bibirnya komat-kamit membaca doa sebisanya supaya tidak diganggu apa-apa. "Astagfirullahaladzim, Mbah, itu di depan kok ada seperti orang yang melambaikan tangan. Jangan-jangan bukan orang, Mbah. Mbah." "Tenang, Le, tenang. Atau jangan-jangan itu begal, Mbah." "Le, Mbah lihat kok, itu memang manusia," ucap beliau. Di depan Jinan memang terdapat seorang laki-laki yang melambaikan tangan sambil berdiri di samping motor yang distandarkan. Dan di sebelah motornya juga terdapat sebuah mobil bak terbuka berisi sayur-sayuran dan beberapa tandan pisang yang sepertinya akan dijual ke pasar. "Mungkin mobilnya mogok, Le. Dia butuh bantuan," ucap Mbah Darmo yang berpikiran positif. Jinan sudah parno duluan. Awalnya dia hendak ngeblas saja meninggalkan orang itu karena takut terjadi hal yang tidak diinginkan. "Berhenti, Le. Kita tanya ada apa sebenarnya," kata Mbah Darmo. Jinan pun akhirnya menghentikan motornya. Sosok laki-laki parubaya dengan berkalung sarung mendatangi mereka. "Ada apa, Mas? Malam-malam berhenti di sini? Apa kendaraannya mogok?" tanya Mbah Darmo yang turun dari motor Jinan. "Syukurlah jenengan mau lewat sini, Mbah. Kendaraan saya ndak apa-apa kok. Mobil El Sape ini juga ndak mogok," kata laki-laki tersebut. "Lalu kenapa Bapak berhenti di sini?" tanya Jinan menyela. "Ini bukan El Sape saya, Mas. Cuma kebetulan tadi saya juga lewat sini dan melihatnya sudah terparkir di sini dengan lampu depan dan mesin dalam keadaan masih menyala, tapi nggak ada orangnya," kata bapak tersebut. Posisi El Sape tersebut memang berhenti persis di depan makam tua itu. "Lah terus yang punya mobil di mana, Mas?" tanya Mbah Darmo. "Setelah saya matikan mesin mobilnya, saya coba memberanikan diri mencarinya, Mbah. Kebetulan saya membawa senter karena mau jaga gudang. Saya beranikan diri untuk menyenter ke area dalam makam ini. Di dalam makam sana, kulihat ada seseorang yang sedang asik sendiri ngibing alias jogetan di tengah-tengah kuburan, Mbah," katanya. "Apa di sini emang sedang ada hajatan ya, Mbah? Kok aku dengar lamat-lamat ada suara gamelan?" bisik Jinan pada Mbah Darmo. Tanpa basa-basi, Mbah Darmo mengusap wajah Jinan. "Buka matamu, Le." Jinan pun membuka matanya. "Sekarang kamu lihat ke makam," suruh Mbah Darmo. "Wah, rame banget, Mbah, di dalam. Ada kesenian tayub dan musik gamelan." Tiba-tiba Jinan terlihat tayub dengan pemandangan di hadapannya.
Pasalnya, tempat yang semula adalah makam sepi dan gelap sekarang berubah menjadi ramai, seperti sedang ada tanggapan kesenian tradisional. Jinan juga melihat bapak-bapak pemilik mobil El Sape itu yang sedang asik berjoget sambil dikalungi selendang sampur oleh seorang sinden muda dan cantik. Namun, di mata laki-laki yang menyetopnya tadi, ia hanya melihat seorang laki-laki yang asik menari sendirian di tengah makam seperti orang gila. "Ayo mbah, nonton sebentar," ajak Jinan pada kakeknya. "Berhenti Le, coba kamu perhatikan lagi wajah orang-orang di sana." Mbah Darmo memegang pundak Jinan yang sudah tidak sabar ingin melihat kuburan. Jinan pun berhenti seraya mengucak matanya. "Ya Allah, Mbah, mereka itu apa sebenarnya?" Jinan langsung syok saat mendapati wajah orang-orang di dalam sana rata-rata ekspresinya pucat dan ada yang rusak. Begitupun dengan sinden yang mengalungkan sampur. Wajahnya yang cantik tiba-tiba saja berubah menjadi sosok mengerikan dengan bola mata yang sudah copot dari lubangnya. Tidak hanya itu, pedagang yang menjajakan kacang rebus dan jagung bakar, ternyata yang dibakar adalah onggokan-onggokan daging busuk yang menjijikkan. Jinan yang ketakutan langsung bersembunyi di belakang Mbah Darmo. Hal itu membuat laki-laki yang pertama kali mencegat mereka menjadi kebingungan. "Memangnya ada apa Mbah di dalam sana?" tanyanya kepada Mbah Darmo. "Anu Mas, yang bau rekso sedang ada hajatan," jawab Mbah Darmo. Laki-laki tersebut hanya mengangguk. "Terus bagaimana kita menolong pemilik mobil ini Mbah?" tanya dia lagi. "Ayo kita tolong dia sama-sama," ajak Mbah Darmo. "Aku takut Mbah," kata Jinan sambil memegang pundak Mbah Darmo. "Alah, wes tole, ndak usah takut. Kamu harus terbiasa dengan hal seperti ini," kata Mbah Darmo. Akhirnya Jinan pun mau tidak mau ikut masuk ke dalam makam untuk menolong si pemilik mobil. Bapak-bapak yang memakai motor dan menyetop mereka sebenarnya juga ingin menolong, tapi karena sendirian, ia menunggu orang lewat supaya tidak sendirian. Perlahan mereka bertiga masuk melewati deretan batu nisan. Jinan tampak hanya menunduk dan tak berani melihat ke arah samping kanan atau kiri, karena dia bisa melihat semua makhluk di sana yang sedang asik berpesta. Tibalah mereka di belakang si pemilik mobil yang masih asik ngibing. Mbah Darmo geleng-geleng kepala. Beliau langsung menepuk pundak orang tersebut seolah gerakan tangannya sedang melepas selendang sampir di pundaknya. Seketika ia sadar dan kaget bukan kepalang, sampai-sampai langsung pingsan. Jinan dan bapak-bapak pertama menggotongnya keluar makam, lalu dibaringkan di pinggir jalan. Mbah Darmo yang melihat botol air mineral di dalam mobil El Sape langsung mengambilnya. Beliau membaca doa dan mengusap wajah si pemilik mobil dengan air dari dalam botol sampai tersadar. "Kalian siapa? Saya di mana?" tanya orang itu dengan ekspresi kebingungan. "Kamu sudah aman sekarang. Minumlah," kata Mbah Darmo sambil memberikan botol mineral kepada orang tersebut. Dia celingak-celinguk seperti sedang mencari sesuatu. "Loh, kok sepi? Padahal tadi di sini kan ada gamelan, rame banget," ucapnya sambil melihat sekitar yang sepi lengang. "Sudah Mas, acara itu berada di alam lain. Mas tadi terkecoh oleh makhluk-makhluk yang ada di sini," ucap Mbah Darmo. Setelah dijelaskan, akhirnya si pemilik El Sape tersebut benar-benar tersadar mengenai apa yang menimpanya. Jadi ternyata dia awalnya baru saja hendak berangkat ke pasar untuk menjual dagangan berupa sayur mayur dan hasil kebun lain seperti biasanya. Orang itu memang bukan orang asli daerah situ. Dia habis menebas dagangan dari atas gunung untuk dijual lagi di pasar pada sore hari. Karena sedang masa panen dan lokasinya masuk ke dalam cukup jauh, hal itu membuatnya harus pulang dini hari sekalian jujuk ke pasar, pikirnya. Namun karena lupa jalur menuju ke kota,
dia malah belok ke jalur randu tersebut. Dan di tengah-tengah jalan, tiba-tiba ia melihat ada kesenian tayub dengan deretan sinden-sinden muda yang aduhai menggoda mata. Tanpa pikir panjang, orang itu pun akhirnya kepincut dan ikut menari di sana. Akhir cerita, setelah bapak itu sudah tenang, ia pun tetap pergi ke pasar untuk menjual dagangannya. Tapi ia dikawal oleh Jinan, Mbah Darmo, dan bapak-bapak pertama sampai ke pasar. Alhasil malam itu Jinan dan Mbah Darmo sampai rumah persis saat azan subuh berkumandang. Beberapa waktu berlalu. Hari itu kebetulan Rani dan Eko sedang libur kerja. Mereka berencana untuk menjenguk keponakan Eko yang sedang ada kegiatan berkemah di sekolahnya. Dan lokasi kemah itu berada di lereng pegunungan dekat rumah Eko. Mereka mengajak sang buah hati untuk menjenguk keponakannya yang sedang aktif dalam salah satu kegiatan pramuka. Hanya berkendara sepeda motor selama 15 menit, sampailah mereka di depan pos area perkemahan yang didominasi dengan tanaman pinus. Setelah masuk, tampak tenda-tenda siswa yang berdiri di bawah perdu dan teduhnya tanaman rimbun tersebut. Mereka menemui keponakan Eko dan berbincang sambil memberikan bekal berupa makanan dan uang saku. Namun ada yang aneh dengan anak mereka, Bagus. Semenjak masuk kawasan itu, ia seolah asik dengan dunianya sendiri. Waktu itu Bagus sudah berusia 5 tahun. Saat Eko dan Rani sedang mengobrol dengan keponakannya, Bagus malah berjalan ke tempat sepi dan duduk di sebuah kayu tumbang. Rani memperhatikan kalau anaknya seolah sedang mengobrol dengan seseorang, bahkan sesekali tertawa sendiri. Karena tak mau mengganggu momen suaminya yang sedang berbincang dengan keponakan, Rani pun tak memberitahukan anaknya yang berkelakuan aneh kepada sang suami. Rani hanya memperhatikan anaknya supaya tidak main terlalu jauh dari pantauan. Setelah selesai menemui keponakannya, Eko pun mengajak Rani untuk pulang. "Yang, Bagus mana?" tanya Eko pada Rani. "Itu loh mas, anakmu lagi duduk di sana." Tunjuk Rani ke sebuah batang kayu di mana Bagus sedang duduk di atasnya. "Dek, ayo pulang." "Iya pak," sahutnya sambil berdiri. "Aku pulang dulu ya," ucap Bagus sambil melihat ke belakang dan dada-dada. Hal itu membuat Rani dan Eko saling menatap dan melongo penuh tanda tanya. Di perjalanan pulang, Eko mencoba bertanya kepada anaknya yang duduk di depan. "Dek, tadi di perkemahan lagi asik ngobrol sama siapa? Kok dada-dada?" tanya Eko pelan-pelan. "Teman pak, adik dapat teman banyak di sana, banyak banget," jawab Bagus dengan polosnya. "Temannya baik atau nakal?" tanya Eko lagi. "Mereka baik kok pak, ngajak adik main-main." "Emangnya mereka di situ sendirian atau sama bapak ibunya?" tanya Eko lebih lanjut. "Katanya sih mereka tinggal di situ, bapak sama ibunya sedang tidur katanya," sahut Bagus. "Kasian pak, temanku tadi kakinya cuma satu, ada yang kepalanya berdarah, ada yang matanya hilang." Mendengar ucapan anaknya, Eko benar-benar terkejut. Begitupun dengan Rani yang ikut menguping di belakang. "Pak, nanti malam kita kesana lagi yuk, sekalian jenguk Mas Ahmad lagi," ajak Bagus pada bapaknya. "Kan tadi sudah dek, pokoknya adik nanti malam mau kesana lagi." Iya, ucap Eko yang berpikir bahwa anaknya akan segera lupa. Namun sayangnya tidak seperti itu. Malam harinya, Bagus terus saja merengek minta kembali ke area perkemahan. Dia terus saja merengek dan menangis mau ketemu teman-temannya. Karena tidak tega, Rani dan Eko pun mengiyakan permintaan anaknya. Dan ketika masuk ke perkemahan, Bagus pun langsung berlari menuju ke batang kayu tersebut dan tampak asik bermain di sana sampai larut malam. Hal itu berlanjut setiap malam. Bahkan ketika sudah tidak ada kegiatan pramuka, setiap malam Bagus selalu minta main ke sana. Hal itu membuat Rani dan Eko kelimpungan. Pasalnya, kalau tak dituruti, pasti semalaman Bagus akan menangis tanpa henti.
Setiap malam Eko dan bapaknya bergantian mengantar Bagus ke area tersebut. Karena keseringan, Eko akhirnya meminta petugas pos untuk mengawasi anaknya. Mereka sadar kalau itu adalah fase tumbuh kembang Bagus yang terlahir sebagai anak yang tak seperti kebanyakan. Bagus memang mempunyai kelebihan bawaan. Usianya yang masih kecil, pembawaannya sudah seperti orang dewasa. Mereka sampai memberi upah pada petugas jaga sebagai imbalan untuk memantau anaknya. Setelah masuk ke dalam area perkemahan, Bagus akan perlahan semakin masuk ke pohon-pohon pinus dan lama-lama menghilang. Awalnya mereka memang cemas, tapi setiap subuh Bagus pasti akan keluar dari area perkemahan dan mendatangi petugas jaga. Anak sekecil itu sudah mampu menembus portal antar dimensi. Dengan mudah dia keluar masuk ke dunia teman-temannya yang tak kasat mata. Sampai akhirnya Mbah Darmo kembali dan menutup mata batin sang cicit seperti yang dialami Jinan dulu. Tak terbayang ketika mendengar cerita Mbak Rani tentang anaknya, bagaimana ia khawatir dan cemas ketika setiap malam melepas anaknya di tengah alas dan main semalaman sampai subuh baru keluar dari dunia mereka. Beberapa kali Eko dan Rani menolak permintaan sang anak, namun berakhir dengan kondisi Bagus yang menjadi sakit-sakitan dan tidak mau makan. Hal itu terhenti setelah mata batin Bagus ditutup oleh Mbah Darmo untuk sementara waktu, sampai sang cicit benar-benar siap dan matang. Baiklah, sampai di situ dulu kisah Jinan dan teman-temannya yang cerita-ceritanya bersinggungan selalu dengan makhluk gaib atau hal mistis. Kita akan lanjut ya cerita Jinan pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu menyimak. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan saya Tama harus pamit, jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.